Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Bureni. Hari ini tanggal 7 Juni ya, 2020, hari Minggu. Saya sudah berjanji lewat iklan di channel YouTube saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema di manakah puncak dosa manusia. Nah, saya tepati janji saya hari ini dan kita akan belajar tentang tema itu. Saudaraku, sebelum kita sampai kepada kesimpulan dari tema kita, tentunya kita mulai dari awal ya, dari asal muasal dosa. Ya, dari asal muasal dosa. Kita pelajari firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat berbuat dosa di sorga dan kemudian ya Tuhan melemparkan mereka kemana? Ke alam mereka. Disebut dengan alam roh atau alam roh-roh jahat atau setan-setan. Ya. Kalau saudara baca Efesus 6 ayat 12, di situ menceritakan tentang pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara dan roh-roh jahat di udara. Berarti di udara berbicara tentang alamnya roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang dilempar dari surga kemudian menjadi iblis, menjadi setan-setan ya. Saudaraku, dari situ kita ketahui tentang sejarahnya dimulainya dosa. Lalu ayat tentang Tuhan melempar malaikat lebih jelas lagi di dalam Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 berkata begini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Nah, ayat ini yang kemudian menjadi dasar kita mempelajari sejarah dimulainya dosa, lalu masuk ke dalam dunia, ke dalam kehidupan manusia, yaitu Adam dan Hawa, sampai kepada akhir zaman. Ya, karena di situ ada kata, ya, ada kata jatuh dari langit. Kemudian iblis diberi istilah dengan nama panggilan bintang timur dan putra fajar. Lalu kemudian engkau sudah dipecahkan. Kata dipecahkan di situ ya merujuk kepada dia, fungsinya dia dihancurkan, tidak dipakai lagi di sorga, ya. Dan dijatuhkan, jatuh ke bumi di mana keberadaan manusia, tetapi juga ada alamnya yang tidak kelihatan. Itulah tempatnya iblis, ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, iblis ada di alam rohnya untuk kemudian mempengaruhi dan mengalahkan bangsa-bangsa. Itu dari situ kita pelajari tentang sejarah berlangsungnya dosa, ya. Berlangsungnya dosa dari surga pada masa malaikat dilempar ke alam malaikat di bumi, di alam malaikat alam roh jahat ya, malaikat yang kemudian menjadi roh jahat atau setan atau iblis, lalu kemudian mempengaruhi manusia dari manusia pertama sampai kepada manusia berkelompok yang disebut dengan kelompok terbesar ya, disebut dengan bangsa-bangsa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita lihat sejarah dosa di dalam kehidupan manusia. Pertama kali mempengaruhi Adam. Kita tahu bersama, kemudian Adam ya secara personal dipengaruhi ya. Kita tahu bersama Hawa yang makan buah itu, tetapi kemudian secara personal mempengaruhi Adam. Dan itulah yang disebut dengan dosa pribadi masuk dalam dosa keluarga. Nah, dosa pribadi masuk dalam dosa keluarga, kemudian keluarga melahirkan turunan. Nah, dari turunan ini kemudian masuklah, ikutlah dosa itu.
dosa turun-temurun. Kita tahu bersama Kain membunuh Habel. Itulah dosa turunan. Ya, dosa turunan. Didapat oleh Kain kemudian membunuh Habel. Jenis dosa atau perbuatan dosa yang dilakukan Kain adalah membunuh. Nah, belum lagi jenis-jenis dosa yang lain yang menimpa turunan manusia. Nah, kemudian dari Adam kita tahu bersama sampai kepada masa Nuh. Di masa Nuh manusia, firman Tuhan berkata tentang gaya hidup manusia pada zaman itu yang tidak mengenal kebenaran. Kalau kita baca kembali di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah, orang benar adalah Nuh. Diselamatkan oleh Tuhan dengan cara disuruh membuat bahtera. Lalu kemudian Tuhan mengirim air bah dan membinasakan bukan Nuh dan 7 keluarganya, ya, atau 7 anggota keluarganya, tetapi yang dibinasakan adalah orang-orang fasik pada zaman itu. Yang pada waktu itu Nuh memberitakan berita keselamatan, berita pengampunan dosa, berita Injil, ya, firman keselamatan, tetapi mereka tidak percaya, lalu kemudian mereka dihukum. Oleh karena apa? Kenapa mereka dihukum? Karena firman keselamatan ditolak. Firman keselamatan mengandung pengampunan. Kalau mereka terima, mereka tidak dihukum. Tetapi karena mereka menolak, maka mereka lebih memilih untuk berdosa. Dan itu sampai kepada dosa pada level tertinggi yang ditetapkan Tuhan pada zaman itu. Sehingga Tuhan harus membinasakan manusia pada zaman itu dengan air bah. Lalu kemudian Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Tetapi kemudian mengizinkan manusia mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan akibat dosa-dosanya sendiri. Dan kita tahu bersama dari sejarah Nuh sampai kepada zaman Lot. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, di zaman Lot terjadi namanya dosa pada level kota-kota. Ya, kota-kota, 2 kota yang menjadi gambaran penuh dengan dosa yang sampai kepada pandangan mata Tuhan sudah harus dimurkai. Lalu kota-kota yang lain di sekitar Sodom dan Gomora ada juga yang kena, tetapi ada banyak kota juga yang tidak kena. Termasuk wilayah kota di mana Abraham berada tidak dihukum dengan api dari langit. Saudara-saudara yang terkasih, akibat dosa-dosa yang ada pada zaman Nuh sampai kepada zaman Lot, jenis dosa yang sama itu yang dilakukan manusia sampai pada zaman sekarang. Karena ini firman Tuhan berkata bahwa, ya, firman Tuhan berkata bahwa dosanya Sodom dan Gomora dijadikan sebagai peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Peringatan. Kata peringatan berarti ada sesuatu yang menjadi contoh, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang diakui, sesuatu yang dikenang, sesuatu yang bisa diikuti. Ya. Sesuatu yang bisa diikuti, dan itulah dosa. Dosa itu diikuti pada zaman Lot, diikuti sampai sekarang ini. Apa jenis dosa? Firman Tuhan mencatat tentang manusia kawin-mawin. Ya, kawin mengawinkan. Kawin mengawinkan di sini bukan berbicara tentang laki-laki dan perempuan dikawinkan kemudian melahirkan turunan, tetapi kawin mengawinkan di sini adalah sebuah pelecehan atau sebuah cara kawin yang salah. Ya, makanya sodomi, kata Sodom. Kemudian dimulai dari situ kata istilah sodomi. Laki-laki mensodomi laki-laki atau kawin dengan laki-laki. Ya, kemudian terjadi yang namanya lesbi. Lesbi, perempuan kawin dengan perempuan. Kemudian terjadi persinahan. Laki-laki suami kawin dengan perempuan yang masih lajang, berselingkuh. Ya, percabulan terjadi. Semua itu terjadi, bukan hanya perkawinan, soal dosa perkawinan atau persinahan saja, atau percabulan saja. Tetapi berbagai macam dosa yang lain ada di dalam zaman sekarang ini. Ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, membunuh, mencuri, menipu, korupsi, cinta uang,
membangun segala sesuatu untuk menjadi kemegahan diri sendiri. Ya, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Terjadi yang namanya dosa antara kota dengan kota, kota saling menyerang, suku dengan suku saling menyerang, perang bangsa-bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Oleh karena dosa itu ada di kondisi manusia yang hidup sampai sekarang ini. Dan apakah sudah sampai kepada puncaknya? Di tahun 2020 ini belum sampai. Lalu kapan sampai ke puncak dosa itu? Nah, kita baca di dalam Wahyu. Kita baca di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-5. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Dosa siapa? Kita baca di ayat yang pertama. Judulnya adalah Jatuhnya Babel. Wahyu 18. Ya, Wahyu 18. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah menimbun dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbicara tentang dosa dunia. Apa dosa dunia? Dosa dunia di bawah pemerintahan antikris. Babel besar itu yang disebut dengan pemerintahan antikris. Ya, Babel besar. Pemimpinnya disebut dengan antikris. Antikris itu orang, bukan setan. Hanya orang ini, manusia ini, yang disebut dengan antikris, memimpin dunia. Ya, memimpin bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ikutin sistem pemerintahan antikris. Dan siapa di balik antikris? Itulah yang disebut dengan roh jahat yang merasuk manusia pada zaman Nuh. Sampai kepada pemerintahan manusia. Berlanjut terus. Pada zaman Nuh, zaman Lot, dosa-dosa manusia. Ya, itu dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat dalam pemerintahan Lucifer ini mempengaruhi manusia di bawah pemerintahan antikris. Mengangkat seorang manusia disebut dengan antikris. Ini yang disebut dengan pemerintahan antikris atau pemerintahan Babel besar. Saudara-saudaraku, di puncak pemerintahan antikris itulah puncak dosa. Berarti tahun 2020 belum sampai kepada puncak dosa. Kita sedang menuju kepada puncak dosa. Tetapi bedanya dengan orang percaya di ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Pada waktu pemerintahan antikris, dosa bertambah. Seluruh dosa bangsa-bangsa, ya, pemerintah di bangsa-bangsa, presiden-presiden, raja-raja di bangsa-bangsa akan sepakat di dalam pemerintahan antikris. Mereka akan mendukung segala visi antikris untuk menguasai dunia. Lalu saudara yang terkasih, firman Tuhan mencatat bahwa pemerintahan antikris dengan gada besi. Kata gada besi berbicara tentang kejam. Undang-undangnya mengandung konsekuensi mati atau hukuman yang kejam. Jadi semuanya dilakukan dengan unsur dosa, power dosa, ya, kekuatan dosa atau sengat dosa. Sengat dosa berlaku di dalam pemerintahan antikris.
Tetapi upah dosa adalah maut. Itu ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu sengat dosa akan membuat bangsa-bangsa lain tersengat. Mereka kemudian kena dengan penyakit dosa dari Antikris, sehingga mereka tunduk di dalam pemerintahan Antikris. Pada waktu 3,5 tahun Antikris memerintah dunia ini dalam pemerintahan dosa. Saya menyebut itu sebagai pemerintahan dosa. Lalu kemudian pada waktu dia sementara memerintah, pada zaman akan tiba Yesus datang. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa Kristus akan turun dari langit, dari sorga. Di atas awan-awan semua bangsa-bangsa akan melihat. Pada saat itu dia turun dengan para malaikat, orang-orang kudus untuk mengalahkan Antikris. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa orang percaya dipisahkan, diangkat. Ya, kata di sini, pergilah kamu, itu mengandung pengertian tentang pengangkatan. Diungsikan. Bangsa Israel, ada sebagian masyarakat atau umat Tuhan di bangsa Israel diasingkan. Ya, diasingkan. Lalu terjadi pengangkatan. Lalu saudara yang terkasih, pada waktu terjadi pengangkatan disingkirkan, baru kemudian Kristus turun untuk menghukum, memberikan upah dosa kepada Antikris dan semua bangsa-bangsa yang tunduk di bawah pemerintahan Antikris. Jadi kesimpulannya adalah puncak dosa adanya di pemerintahan Antikris. Tetapi orang-orang, keluarga-keluarga, kota-kota, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Kristus, ya, lebih terikat dengan tawaran setan, tawaran dunia, kekayaan, kehormatan, tahta, segala kelimpahan dunia ini akan terjerat dengan yang namanya sengat atau ikatan atau tipu muslihat setan, sehingga mereka akan diikat sampai kepada pemerintahan Antikris. Kecuali yang akan mati sebelum pemerintahan Antikris, mati tidak percaya kepada Yesus, maka akan mengalami yang namanya hukuman Kristus di neraka, penghakiman terakhir. Tetapi kalau yang hidup sampai pemerintahan Antikris akan menghadapi yang namanya hukuman Kristus dari atas langit, awan-awan, mengalahkan pemerintahan Antikris. Jadi saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa orang percaya dipisahkan. Artinya diberikan kesempatan. Sekalipun menderita oleh karena ada yang menderita oleh karena pemerintahan Antikris, tetapi tidak menderita secara roh. Kenapa? Diselamatkan. Ya, tidak dihukum di neraka, sekalipun menderita penderitaan jasmani, tetapi tidak mengalami penderitaan kekal di neraka. Karena apa? Diselamatkan. Jadi saudara yang terkasih, percaya kepada Yesus. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan ragu. Jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus. Karena saya peringatkan kepada saudara, hidupmu sekarang ini baik-baik saja. Tetapi engkau tidak mengerti tentang pekerjaan iblis. Dan engkau tidak tahu menahu tentang pemerintahan Antikris. Jikalau pemerintahan Antikris datang, maka engkau akan terjerat. Dan hari-hari ini, mengertilah, kalau engkau sedang terjerat dengan sistem setan, iblis, ya, sehingga engkau tidak menjadi percaya, maka berhati-hatilah, engkau akan diikat sampai kepada masa pemerintahan Antikris. Ingat, tipu muslihat setan membuat orang tidak percaya kepada Yesus adalah mengeraskan hatinya sehingga tidak percaya kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tipu muslihat setan membuat banyak orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang benar. Tetapi mereka akan percaya kepada Antikris yang mengatas nama Yesus. Ya, Antikris akan mengubah, ya, memberi nama kepada dirinya disebut sebagai Mesias atau Tuhan. Mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Itu berbahaya, akan menipu semua bangsa-bangsa. Dan hari ini, jikalau engkau belum sampai kepada masa Antikris, percayalah pada hari ini, percayalah kepada Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau tidak akan sampai kepada puncak dosa dan engkau tidak akan sampai kepada puncak penghukuman Kristus. Ya, Tuhan Yesus menyediakan surga bagi engkau, Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi engkau. Percayalah kepada Dia karena Dia adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Dia adalah Juru Selamat satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.